Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Fauzi dengan NIM 211030629. Saya dari kelas Hukum Perdata B, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum orang. Yang pertama adalah pengertian orang. Dalam hukum, perkataan orang berarti pembawa hak dan kewajiban. Di dalam hukum, dimaksud dengan orang atau subjek hukum dapat diartikan sebagai manusia atau badan hukum. Selain itu, orang juga mempunyai arti sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Dalam definisi di atas terkandung dua cakupan, yaitu wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang. Wewenang pada dasarnya merupakan hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, orang sebagai subjek hukum. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu res subject atau law of subject. Subjek hukum secara umum bermakna segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus disertai dengan kecakapan dan kewenangan hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, dengan tidak memandang agama maupun kebudayaan, sejak dilahirkan sampai meninggal dunia adalah subjek hukum atau pendukung baik hak maupun kewajiban. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, misalnya mengadakan persetujuan, perkawinan, membuat testament, dan memberikan hibah. Jadi pada dasarnya manusia sejak lahir memperoleh hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 KUH Perdata tahun 1931 nomor 54 yang dikatakan belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, dan apabila perkawinan mereka dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tetap dianggap dewasa atau kedudukan mereka tidak kembali pada kedudukan sebelum dewasa. Dalam membahas pengertian tentang orang, maka perlu pembagian bahasan menjadi bagian-bagian yang lebih terinci, yaitu berupa subjek hukum, perwalian, pengampuan, pendewasaan, catatan sipil, domisili, dan keadaan tak hadir. Subjek hukum. Subjek hukum dalam perdata, seperti yang dijelaskan di sebelumnya, ialah berupa manusia dan badan hukum, yang makna dengan adanya subjek hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam KUH Perdata. Yang kedua adalah perwalian. Dalam perwalian berlaku asas tidak dapat dibagi-bagi. Artinya pada tiap-tiap perwalian itu hanya ada satu wali, yang terdapat dalam pasal 333 KUH Perdata. Terhadap asas tersebut ada perkecualiannya, yaitu apabila perwalian itu dilakukan oleh ibu serta orang tua yang hidup terlama, maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta. Yang ketiga adalah pengampuan. Pengampuan terdapat dalam pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dewasa yang sebelum berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Yang keempat adalah pendewasaan. Pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhan maupun hal-hal tertentu. Pendewasaan ini terdapat dalam pasal 419 sampai dengan pasal 432 KUH Perdata. Yang kelima adalah catatan sipil. Catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Yang keenam adalah domisili. Domisili adalah tempat di mana seseorang tinggal
atau berkedudukan serta punya hak dan kewajiban hukum. Yang ketujuh adalah keadaan tak hadir. Keadaan tak hadir ini berarti keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui di mana ia berada. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.